Oke guys, balik lagi bersama gua Pinkman dan kali ini gua bakalan bahas Lucky sama lagi tentunya chapter 561 ya guys. Dan ya, nggak usah berlama-lama lah ya, langsung aja kita ke ceritanya. Let's go. Oke, jadi chapternya dibuka dengan flashback di mana Mateso ngasih tahu ke PHS buat hati-hati sama Incheon. Tapi PHS bilang ke Mateso kalau dia udah pernah bertarung lawan Najegeon. Jadi dia agak lebih pede sekarang. Mateso bilang lagi kalau Najegeon itu nggak ngeluarin seluruh kekuatannya pas itu karena Raja Incheon itu terlalu kuat. Terus balik lagi ke PHS yang diajar sama Najegeon. Di sini PHS kesusahan ngelawan Najegeon meskipun udah masuk ke mode reog. Najegeon juga bilang kalau PHS udah kuat banget meskipun belum ngelewatin tingkatan. Karena orang yang belum ngelewatin tingkatan itu pasti nggak punya teknik khasnya. Cewek ini juga ngejelasin kalau ada beberapa orang yang punya teknik khasnya. Contohnya ada Mateso dan Ji Gongsop. Kalau teknik khasnya Najegeon itu bantingan ilusi. Yaitu ketika orang lain nyerang Najegeon, Najegeon bakal ngalirin kekuatan lawannya dan nambahin kecepatan sampai bisa nimbulin kerusakan yang luar biasa. Ternyata serangan teknik Najegeon tadi masih belum bisa numbangin PHS. Terus tiba-tiba Najegeon minta maaf sama ngasih HP-nya ke PHS. PHS kira yang teleponan nama Najegeon itu LJ. Tapi ternyata itu Mateso. Najegeon minta maaf lagi ke PHS karena dia udah nguji PHS. Soalnya dia nggak punya pilihan lain. Ama dia juga mohon ke PHS buat bantuin Speed sambil ngebungkuk. Tapi PHS tetap gak mau. Soalnya dia masih nggak percaya sama Najegeon. Akhirnya Najegeon ngajak PHS keluar karena ada yang mau Najegeon tunjukin. Pas di jalan, PHS ngira kalau warga Incheon pada ngebenci Najegeon karena kejadian perang saudara. Tapi ternyata kenyataannya nggak begitu. Warga Incheon pada suka sama Najegeon dan Speed. Terus Bibi ini minta maaf ke PHS soal temennya yang datang ke restorannya. Dia kira kalau PHS mau beraliansi sama Sunje. Ama dia juga ngejelasin kalau Speed itu udah bertarung ngelawan Black Gang selama 10 tahun. Yang mulai perang dan ngancurin hidup mereka itu Black Gang. Dan Speed itu cuma bertarung demi mereka. Jadi mereka cuma nipu orang yang kelihatannya berpihak ke Black Gang. Abis itu PHS tiba-tiba diserang sama mereka berdua tapi serangannya masih bisa ditahan. Ternyata mereka berdua ini si nomor 2 dari Speed. Akhirnya Najegeon ngenalin sekali lagi ke PHS kalau mereka itu adalah Speed. Abis itu tiba-tiba si bapak ini balik lagi sambil ngasih tahu kalau ada serangan dari Black Gang. Najegeon langsung bilang ke PHS kalau sekarang mereka bakal nunjukin Speed yang sebenarnya. Dan ternyata mereka semua kabur. PHS langsung bilang kalau padahal mereka udah so keren tapi malah kabur. Pas lagi lari ada bocil ini yang mau ngasih boneka ke Najegeon. Najegeon langsung ngebawa bocil ini kabur sambil bilang ke PHS kalau sebenarnya dia nggak mau perang dan mau nyerah aja. Tapi dia nggak bisa karena semua orang udah percaya dan ngikutin dia. Dan chapternya ditutup dengan Najegeon yang ngajak sekali lagi buat beraliansi sama PHS. Oke guys, sebelum lanjut ke videonya, gue pengen kasih tahu dulu kalau misalkan gue jualan akun premium ya. Jadi streaming ada, editing ada gitu ya. Jadi kalau misalkan editing itu kayak CapCut, Canva, ya yang kayak gitu-gitu ada ya di gua. Dan streaming juga ada Netflix, Disney, Loklok, Iki, Viu gitu. Ada di gua guys. Jadi misalkan kalian mau beli ya silakan nanti gua taruh di bawah ya. Jadi fast responnya di WA ya. Jadi testimoninya juga udah ada beberapa ya meskipun baru ya gue. Jadi misalkan kalian yang suka nonton langsung aja bisa beli di gua ya tentunya. Oke, terima kasih dan lanjutkan saja videonya. Oke guys, jadi itulah chapter kali ini ya tentunya. Chapter kali ini gue lumayan suka karena PTJ ini ngambil lagi referensinya dari yang ceritanya Gimyung. Ini gue ngerasanya lebih ke ceritanya kayak hampir mirip-mirip sama Gimyung ya. Jadi si Najegeon ini romantisme gitulah. Jadi dia tuh kayak nggak suka keributan, tapi keadaannya yang ngebuat dia harus bertarung ngelawan si Black Gang ini gitu. Sebenarnya dia juga nggak kayak yang ngeklaim dia raja atau gimana yang gue tangkep ya. Tapi warganya pada ngikutin dia, pada percaya sama dia gitu. Terus juga adegan mereka kabur itu mirip banget sama adegannya Gimyung ya yang ngebawa Seo sama teman-temannya kabur itu ya. Itu mirip banget cuy. Dan terakhir ya seperti biasa itu diliatinnya chapternya ini pas ditutup diliatin panel kalau si Najegeon ini senyuman tulus dengan background yang putih. Apakah dia bakal jadi calon-calon mayat nih guys? Ya kan? Gua nggak tahu ya. Semoga aja enggak gitu ya. Enggak secepat itu. Dan apakah kalau
kalau begitu Son Yuje juga jahat bisa jadi. Cuma kita kan tidak bisa ngambil kesimpulan seperti itu aja karena Son Yuje pun belum ada backgroundnya gitu, belum ada latar belakangnya, belum ada backstorynya gitu. Jadi mungkin di chapter depannya, kalau kata gue chapter depannya pun belum yang kayak backstorynya Son Yuje ya, tapi bisa aja kalau kata gue. Jadi kalau dilihat dari chapter ini pun kelihatannya Black Gang jahat ya, tapi emang udah kelihatan jahat, tapi belum tentu juga ya. Gua masih nunggu flashbacknya dari si Son Yuje itu gimana gitu ya. Dan kalau misalkan seandainya bener jahat nih ya, apakah si Kim Myung tetap mau beraliansi sama Son Yuje? Kalau kata gua enggak ya. Kalau lihat dari chapter sekarang, gua ngebayanginnya kalau misalkan nanti si PS ini kayak ngejelasin semua yang dia tahu tentang Na Jae-gyeon itu ke si Kim Myung. Jadi si Kim Myung tuh kayak mikir lagi, oh iya begini-begini dan oke, akhirnya ngikut PHS gitu ya. Karena Kim Myung itu udah percaya sama PHS gitu, udah seperti abang ade gitu ya, kayak gitulah guys. Dan ya di sini juga dibahas lagi tentang melewati tingkatan ya. Jadi orang-orang yang udah ngelewatin tingkatan tuh punya teknik khasnya berarti. Contohnya kayak Mateso yang satu pukulan itu, terus Ji Gong Sop dengan teknik counternya itu, dan ini si Na Jae-gyeon dengan bantingan ilusi gitu. Gue tuh hampir bingung nih, kemarin dijelasin sama si Jonggun juga kan, katanya Yohan sama PS ini beda ya, bukan kayak ngelewatin tingkatan gitu. Jadi kayak ada jalannya sendiri. Nah, si Yohan juga ada jalannya sendiri kan dia. Jadi dia teknik khasnya itu ya kayak gitu. Dia nyerang gimana aja pukulannya tetap kena gitu. Nah, gue bingung nih. Nik khasnya itu maksudnya kayak hitungannya sama nggak sih itu udah ngelewatin tingkatan bukan jalannya sendiri? Apa beda ya? Koreksi ya. Ini koreksi gue kalau misalkan salah. Jadi gue bingung di bagian situ aja sih. Dan udah gue kira juga kalau misalkan nggak bakalan muncul sekarang petnya gitu si PS ini. Mungkin pas lagi perang antara saudara ini ya, Na Jae-gyeon lawan Son Yuje, mungkin di situ PS bakal dapat jalannya dia sendiri petnya gitu ya. Oke lah guys, mungkin untuk pembahasan dari gue cukup sekian aja. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga buat support gue dengan cara sesimpel mungkin, yaitu dengan cara subscribe. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu update video-video terbaru dari channel ini ya. Dan ya, terima kasih yang udah nonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.